Oke teman-teman semua, selamat sore. Sore ini kita akan update lagi berita seputar dunia kripto. Bagi yang belum subscribe channel saya, silahkan di subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan update informasi seputar dunia kripto. Dan juga dicek teman-teman ya untuk popular video kita dan juga playlist kita di sini. Mana tahu ada pengetahuan-pengetahuan baru yang bisa kalian dapatkan. Dan juga dicek teman-teman ya untuk grup Telegram kita, link referral kita dan juga link donasi kita ada di deskripsi video di bawah teman-teman. Kita akan ke data ekonomi. Untuk data ekonomi hari ini tentu saja tidak ada karena hari ini adalah hari Minggu ya, jadi libur. Besok juga nggak ada, tetapi di minggu ini akan ada beberapa data CPI dari mulai core hingga CPI per bulan dan juga per tahun, dan ketiga-tiganya ini diprediksi mengalami penurunan teman-teman. Apakah mungkin akan benar-benar mengalami penurunan? Kita akan lihat nanti ya datanya di tanggal 12 di hari Rabu nanti teman-teman. Dan untuk Fear and Greed Index mengalami penurunan, di hari sebelumnya adalah 25 dan sekarang sudah berada di area 24. Ya, hanya turun sedikit saja. Dan untuk likuidasi dalam 24 jam terakhir itu didominasi oleh posisi long ya. Totalnya adalah 129,12 juta dolar, adalah jumlah yang ya kecil. Apalagi mengingat hari Sabtu dan hari Minggu itu adalah hari libur biasanya teman-teman, sehingga volatilitas dan juga likuidasinya biasanya memang sedikit gitu ya. Dalam 1 jam dia dihuni oleh Vine ya. Coba dalam 24 jam dihuni justru dari Ethereum senilai 27,20 juta dolar. Ini sedikit berbeda karena biasanya itu didominasi oleh Bitcoin, tapi ini justru didominasi oleh Ethereum yang melakukan sorting ya. Totalnya beda tipis saja dengan yang longnya teman-teman ya. Kalau yang longnya itu adalah 13,34, untuk yang short adalah di 13,85 juta dolar. Dan untuk cara Bitcoin, kita bisa lihat sekarang berada di area 85.847 ya. Untuk caranya sendiri mengalami penurunan dalam 4 hari terakhir ya, walaupun untuk penurunan dalam 2 hari terakhirnya itu kecil-kecil ya, tetapi tetap saja ini mengindikasikan sangat sulit sekali Bitcoin untuk naik ke atas teman-teman. Untuk Ethereum di 2178, dan belum tentu ada juga untuk sentimen-sentimen positif ke depannya untuk market ya. Ethereum di 2178, Solana berada di area 139. Apakah dengan adanya upgrade di Solana nanti bisa memicu harga Solana bisa naik lagi ya? Untuk BNB kabarnya ada 3 kali hard fork ya di bulan Maret di tanggal 20 nanti ini, kemudian April dan juga bulan Juni nanti teman-teman akan ada 3 kali hard fork. Untuk Dogecoin malah mengalami penurunan di angka 108 0,1899 dan XRP berada di area 2,32 dolaran teman-teman ya. Mungkin Cardano kita akan cek juga, dia berada di area 0,8 dolar ya. Apakah kalian udah pernah TP yang beli Cardano di harga sini ya, di harga 0,6616? Mungkin karena kenaikannya itu 74% ya, 78% itu dikarenakan Cardano dan atau ada ini dia sudah ke Brazil untuk bekerja sama lah dengan perusahaan-perusahaan di Brazil untuk mengadopsi teknologi blockchain teman-teman ya. Oke, kita akan langsung ke berita pertama. FIFA berencana meluncurkan mata uang kripto. Detailnya, oke, ada FIFA. FIFA itu sebuah organisasi sepak bola terbesar di dunia, dan ini diumumkan di Crypto Summit kemarin oleh White House di tanggal 7 Maret kemarin, dan dia menyatakan dia ingin membuat token digital yang dapat terhubung dengan miliaran penggemar sepak bola di seluruh dunia. Namun dia masih belum membagikan kapan proyek tersebut akan dimulai teman-teman. Apa guna dari token itu? Token itu nanti akan digunakan untuk membeli tiket, pernak-pernik dan konten eksklusif sehingga memudahkan transaksi sebelum Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko. Dan kabarnya lagi ini menjadi Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah dengan 48 tim ya, bukan 32 tim, dan akan ada 104 pertandingan, bahkan mungkin akan ada ruang untuk kripto di situ ya. Semoga lah dengan adopsi dari FIFA ini nanti akan bisa memicu orang-orang semakin FOMO dengan kripto teman-teman ya. Berita kedua,
Eric Trump gugat Capital One atas pemutusan hubungan yang tidak adil atas 300 rekening. Ada masalah ya oleh anak dari Donald Trump yang bernama Eric Trump ini. Ya, kasus ini muncul saat rencana cadangan kripto Trump mendapat perhatian, menambah lapisan lain pada perdebatan yang sedang berlangsung tentang kebebasan finansial. Dan Eric Trump sendiri di sini mengklaim bahwa bank tersebut menutup rekeningnya tanpa alasan, ya, secara tidak adil menutup rekeningnya di sini. Ya, bank tidak memberikan alasan yang sah dan tidak menawarkan jalan keluar apapun atas keputusan tersebut. Dan katanya di situ ada jutaan dolar uang yang digunakan untuk operasi bisnis yang berkaitan dengan bisnis hotel, lapangan golf, dan juga entitas bisnis lainnya. Diduga ini berafiliasi politik dengan pemerintahan sebelumnya, teman-teman, yaitu dari pemerintahan Joe Biden. Sebenarnya kasus terhadap Capital One ini bertepatan dengan upaya legislatif untuk memerangi pencabutan hak perbankan secara politik. Ya, jadi itu ada di pemerintahan Joe Biden sebelumnya ya, yang berkaitan dengan kripto dan seperti menentang banget untuk masalah decentralized, teman-teman. Rancangan undang-undang tersebut ini mengamanatkan pengawasan untuk memastikan perlakuan yang adil terhadap pemegang akun terlepas dari keyakinan politiknya. Jadi untuk bank itu mau dia lebih support ke arah Joe Biden atau Donald Trump, itu akan di rancangan undang-undang ini nanti akan dibuat lebih adil gitu ya. Jadi nggak ada hubungannya antara bank dan juga nasabahnya, nanti teman-teman akan lebih adil maupun terkait ataupun tidak terkait dengan politik gitu. Berita ketiga, 5 platform staking kripto terbaik di tahun 2025, semua yang perlu Anda ketahui. Ya, ini semacam berita yang menjelaskan beberapa platform staking aja yang terbaik dan terkenal ya. Jadi ada Jito. Jito ini untuk liquid staking dari Solana. Ketika kalian staking, nanti kalian akan diberikan Jito Sol sebagai bukti kepemilikan bahwa kalian sudah melakukan staking untuk Solana. Dan juga di sini nanti Jitosal ini bisa diberikan ke proyek-proyek DeFi lainnya untuk menghasilkan lebih banyak hasil atau imbal hasil, mungkin dengan cara minjem ya, atau loan atau bunga atau apapun lah, teman-teman. Ada Eigenlayer juga di sini. Eigenlayer ini bukan staking ya, tetapi lebih tepatnya sebagai restaking. Nah, untuk yang diterimanya itu adalah STETH. Ya, STETH ini bukan Ethereum tetapi Ethereum yang sudah di staking di Lido, teman-teman ya. Nanti Lido akan memberikan kalian STETH dan STETH ini bisa kalian stakingin lagi, teman-teman, di Eigenlayer. Nggak cuma STETH aja, dia juga di sini menerima RETH milik Rocket Pool. Kemudian di sini ada Lido ya. Lido ini bisa staking seperti yang sudah saya sebutkan tadi untuk Ethereum, bisa juga staking Matic, KSM, dan juga DOT. Jadi untuk setiap yang di staking itu akan diberikan koin ST di depannya ya. Contohnya kalau kalian staking Ethereum, maka nanti kalian akan diberikan ST ETH. Kalau kalian staking Matic, kalian akan diberikan ST Matic. Kalau KSM akan diberikan ST KSM, kalau DOT akan diberikan ST DOT, seperti itu, teman-teman. Ada juga dari Binance Earn ya. Di Binance Earn kalian itu bisa staking beberapa koin utama seperti Bitcoin, Ethereum, Solana, Cardano, serta stablecoin seperti USDT dan USDC. Kalau di Ethena sendiri dia lebih ke stablecoin karena dia melakukan staking untuk USDA ya. Setelah di staking, nanti kalian akan menerima SUSDA. Kalau kalian staking di Lido, kalian akan menerima STETH ya. Kalau di Ethena ya, kalian akan menerima SUSDE, teman-teman. Kalian juga di sini bisa staking dengan wallet kalian seperti Trust Wallet, Exodus, dan juga Phantom Wallet ya. Kalian bisa mempertaruhkan aset secara langsung tanpa meninggalkan aplikasi. Ya, intinya di extension browser kalian lah, teman-teman, gitu. Berita keempat, Afrika Selatan sedang mempertimbangkan kemungkinan e-voting untuk pemilu mendatang. Oke, teman-teman, untuk pemilu kali ini sepertinya akan menggunakan blockchain ya untuk lebih transparansi dan lebih jelas ya, teman-teman. Ada beberapa negara sebenarnya yang sudah menerapkan e-voting ya. Ada Estonia, India, Brazil, dan juga Filipina. Mama Bolo mencatat bahwa Afrika Selatan akan mencari bantuan dari negara-negara ini dengan meminjam dari pengalaman, wawasan, dan manfaat sistem tersebut. Ya, jadi mereka nggak punya pengalaman dan mereka mau belajar ya dari negara-negara lain yang sudah menerapkan. Alasan lain kenapa kok perlu adanya e-voting ini adalah dengan antri panjang yang dialami di tempat pemungutan suara yang menyebabkan beberapa seruan untuk sistem pemungutan suara daring di negara tersebut.
Ya kalau ngantri siapa sih yang betah gitu, apalagi lama dan juga hitungannya itu kan manual teman-teman ya, jadi lebih ribet gitu. Berita kelima, FDIC menolak transparansi pada operasi Chokepoint 2.0 Crypto Coinbase CLO. Grewal memanggil badan tersebut karena berulang kali menolak memberikan rincian tentang bagaimana mereka memastikan tidak ada dokumen terkait tindakan keras tersebut yang dihancurkan. Ya pada intinya FDIC ini dia terlalu tertutup teman-teman ya. Bahkan dia di sini dikabarkan mengedit 53 halaman dan banyak halaman lainnya itu disensor sehingga orang-orang sulit memahami dokumen-dokumen yang dia berikan teman-teman. Dia bermasalah dengan Coinbase ya karena Coinbase di sini sudah meminta FDIC untuk memberikan contoh uji tuntas yang dilakukannya, tetapi lembaga tersebut gagal melakukannya dan mempermasalahkan permintaan untuk menjelaskan pernyataan kepada pengadilan. Ya, intinya FDIC ini tidak mau memberikan transparansi data lah kepada Coinbase teman-teman ya untuk masalah ini gitu. Apakah dengan adanya Donald Trump nanti benar-benar bisa membatalkan Chokepoint 2.0 ini sehingga regulasi kripto semakin lebih renggang dan lebih bagus teman-teman ya ke depannya, kita akan lihat. Berita ke-6, akhir permainan kripto Trump, rencana mengajutkan untuk menjadikan stablecoin sebagai senjata melawan yuan digital Tiongkok. Di acara Crypto Summit kemarin yang berlangsung di tanggal 7 Maret, Amerika Serikat akan menerapkan kebijakan untuk mengintegrasikan stablecoin dalam sistem keuangannya. Tujuannya itu apa? Yaitu untuk mempertahankan dolar lah seperti itu. Dan pada intinya untuk membuat dolar menjadi mata uang utama yang bisa dipakai di seluruh dunia, teman-teman. Dan di sini Donald Trump sudah meminta Kongres ya dia untuk meluluskan rancangan undang-undang regulasi khusus stablecoin sebelum masa reses legislatif bulan Agustus. Berarti akan ada beberapa bulan lagi ya. Sekarang kan baru bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus ya. April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Mungkin 5 bulan lagi teman-teman ya. Untuk kerangka koletarisasinya itu adalah stablecoin nanti akan dijaminkan dengan obligasi treasury Amerika Serikat dan juga cadangan dolar. Dan ini nanti akan diaudit secara berkala teman-teman ya. Jadi nggak sembarangan akan diaudit juga. Mungkin sama seperti cadangan emas yang ada di Amerika Serikat yang akan diaudit secara berkala. Apakah cadangan emas itu nanti bisa diganti juga dengan Bitcoin untuk memicu Amerika Serikat membeli Bitcoin dalam jumlah yang lebih besar teman-teman ya. Berita ketujuh, Standard Chartered ajukan proposal tak biasa untuk mendanai cadangan Bitcoin strategis Amerika Serikat. Amerika Serikat sendiri ingin menggunakan strategic Bitcoin Reserve untuk membeli Bitcoin lebih banyak, akan tetapi tidak mau menggunakan atau membebankan kepada pembayar pajak. Nah, itu gimana teman-teman ya? Berarti jumlahnya nanti akan sedikit ya. Tapi ada cara lain yang bisa dilakukan Amerika untuk melakukan itu. Yang pertama adalah menggunakan emas ya. Jadi cadangan emas di negara tersebut dijual lalu dipakai untuk ngebeli Bitcoin, teman-teman. Dan juga di sini harus mematuhi strategi pembiayaan yang netral terhadap anggaran yang tidak membebani pembayar pajak. Ya itu tadi yang sudah saya sebutkan, yaitu menggunakan emas yang sudah ada di cadangan mereka dan diganti dengan Bitcoin. Dan ini juga sejalan dengan saran dari Michael Saylor yang pernah menyarankan hal serupa teman-teman ya. Dan ada jalan lain di sini yang disebutkan yaitu memanfaatkan Exchange Stabilization Fund atau ESF yang memiliki aset bersih senilai 39 miliar dolar. Ya, dengan menggunakan ini apakah bisa? Kita akan lihat nanti ke depannya. Dan ada kemungkinan lain yaitu dari menggunakan Bitcoin ACT 2024 yang diperkenalkan oleh Senator Cynthia Lummis yang kemarin dia nggak datang ya dengan alasan sakit di Crypto Summit kemarin. Yang katanya untuk undang-undang tersebut itu bertujuan mengalokasikan 200.000 Bitcoin per tahun selama 5 tahun. Ya gimana caranya kalau tidak menggunakan pajak ya? Apakah dengan cara yang lain ya? Caranya itu cara apa di sini tidak dijelaskan teman-teman ya. Berita ke-8, 10 alasan ETF SHIBA harus didaftarkan oleh BlackRock dan Grayscale. Apakah mungkin ETF SHIBA itu nanti akan didaftarkan oleh BlackRock dan juga Grayscale? Ada beberapa alasan yang disebutkan di sini. Meningkatnya permintaan pasar, ya saya rasa banyak altcoin lain juga yang meningkat permintaan pasar. Ekosistem Shibarium yang berkembang, ekosistem koin yang lain juga banyak yang berkembang teman-teman. Himbauan kepada investor retail, ya kalau BlackRock
atau Grayscale meluncurkan ETF ini, tentu saja kita akan tertarik untuk berinvestasi di ini ya teman-teman ya, di ETF dari Shiba Inu ini mungkin kedepannya, apalagi dengan komunitasnya yang sangat kuat. Likuiditas dan volume perdagangan yang kuat ini biasa aja sih, karena banyak juga koin yang punya likuiditas dan volume perdagangan yang kuat. Potensi ETF kripto yang terdiversifikasi ya biasa saja juga. Keselarasan dengan prinsip ESG, komitmen mereka terhadap tanggung jawab sosial sejalan dengan standar investasi lingkungan. Ya saya rasa koin lain juga sama teman-teman ya, koin meme lain seperti PP ya, Mudeng dan koin-koin Doge ya, koin lain juga sama teman-teman. Ada juga adopsi dan kasus penggunaan global ya, biasa juga ya, banyak juga koin-koin lain yang diadopsi dan penggunaan global seperti Habar itu termasuk yang diadopsi secara global, dan ada juga dari WLD atau Worldcoin teman-teman ya, itu juga diadopsi secara global. Presiden yang ditetapkan oleh ETF kripto yang ada ini mungkin dari kripto yang sebelumnya ya, dan kabarnya Doge itu mau ETF. Nah mungkin Shiba Inu ini nanti juga ngikut-ngikut teman-teman. Menetapkan BlackRock dan Grayscale sebagai pemimpin industri. Apakah benar BlackRock dan Grayscale akan mengajukan ETF ini? Potensi pertumbuhan jangka panjang ini biasa juga ya. Koin meme lain juga punya potensi pertumbuhan jangka panjang ya. Sepertinya ini adalah berita yang terlalu melebih-lebihkan teman-teman ya. Hal yang biasa saja sebenarnya teman-teman menurut saya ya. Berita ke-9, ada bursa Kraken yang bersiap IPO di kuartal pertama di 2026 nanti. Nah ini akan di IPO di 2026 nanti teman-teman, menurut sumber yang dikutip oleh Bloomberg. Sebenarnya untuk Kraken sendiri sudah lama dia itu ingin melakukan IPO, akan tetapi rencana sebelumnya itu terhambat oleh tantangan regulasi di bawah pemerintahan Biden. Waktu itu SEC menuduh bursa Kraken ini mencampur aset pelanggan dengan dana perusahaan. Ya, apakah betul ya? SEC ini selalu mempermasalahkan banyak sekali bursa, bahkan termasuk Coinbase. Namun udah diselesaikan ya untuk masalah dengan Coinbase tanpa tindakan apapun gitu. Jadi bebas gitu aja teman-teman. Kita akan ke berita terakhir, yaitu berita ke-10. Tiongkok mengenakan tarif baru pada barang-barang Kanada. Keputusan ini merupakan respon terhadap tarif sebelumnya yang diberlakukan Kanada atas barang-barang China. Ya, berarti Kanada lebih dulu dan dibalas oleh China. Dan akan berlaku di 20 Maret nanti ya, akan ada 100% tarif ya untuk minyak lobak, bungkil minyak dan kacang polong. Beserta 25% nanti untuk produk akuatik dan daging babi. Perusahaan di China itu di bidang manufaktur menghadapi biaya yang lebih tinggi ya. Banyak produsen dan pemasok kini mencari pasar baru atau tempat sumber baru teman-teman ya, untuk produk-produk yang berkaitan dengan manufaktur nantinya, untuk mengurangi dampak tarif ini. Sebenarnya kalau menurut saya nggak ada manfaatnya sama sekali dengan perang dagang ini teman-teman ya, karena ya akan meningkatkan inflasi dari negara-negara yang terkait ya, dan lama-lama akan membuat ekonomi menjadi stagnan, dan mau nggak mau ya akan menurunkan suku bunga lagi atau menurunkan stimulus lagi untuk membuat market lebih bergairah, atau mungkin lebih ke arah membatalkan dari tarif seperti yang dirumorkan oleh Donald Trump. Donald Trump sendiri membatalkan dan akan lebih tepatnya bukan membatalkan ya, tetapi lebih tepatnya itu adalah menunda dan akan dilanjutkan di 2 April nanti katanya, kalau seandainya memang jadi. Tapi kita berharap untuk tarif dari Donald Trump ini bisa dibatalkan saja ya, biar lebih bergairah untuk market, karena market Bitcoin sendiri tidak begitu bergairah semenjak tarif ini teman-teman. Apalagi dengan strategic reserve yang batal ya, yang kita perkirakan akan membeli Bitcoin baru, namun nyatanya hanya menggunakan Bitcoin reserve atau yang pernah disita saja teman-teman, seperti itu. Oke, ini teman-teman ya 10 berita hari ini. Bagi yang belum subscribe channel saya, silahkan di subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan update informasi seputar dunia kripto setiap hari. Semoga apa yang saya bagikan hari ini bermanfaat, dan sampai jumpa lagi di video lainnya.